adik-adik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat-sehat selalu. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi desain grafis. Apa sih desain grafis itu? Desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis gambar terapan yang memberikan kebebasan kepada sang desainer perancang untuk memilih, menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, printing atau percetakan, yang membuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis. Yang kedua, web design, desain untuk halaman web. Yang ketiga, film termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi. Yang keempat, identifikasi logo. IGD Instrumental Graphic Design merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan arsitek taman. Yang kelima, desain produk, pemaketan, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah program pengolah grafis atau hierarki visual. Oleh karena itu, desain grafis dibagi menjadi beberapa kategori, maka sarana untuk mengolah pun berbeda-beda, bergantung pada kebutuhan dan tujuan pembuatan karya. Yang pertama adalah aplikasi pengolah tata letak atau layout. Program ini sering digunakan untuk keperluan pembuatan brosur, pamflet, booklet, poster, dan lain yang sejenis. Program ini mampu mengatur penempatan teks dan gambar yang diambil dari program lain seperti Adobe Photoshop. 2. Aplikasi pengolah vektor atau garis. Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk vektor atau garis, sehingga sering disebut sebagai ilustrator program. Seluruh objek yang dihasilkan berupa kombinasi beberapa garis, baik berupa garis lurus maupun lengkung. 3. Aplikasi pengolah pixel atau gambar. Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah gambar atau manipulasi foto. Semua objek yang diolah dalam program-program tersebut dianggap sebagai kombinasi beberapa titik atau pixel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu. Misalnya, foto. Gambar dalam foto tertentu dari beberapa kumpulan pixel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu. 4. Aplikasi pengolah film atau video. Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah film dalam berbagai macam format. Pemberian judul teks atau seperti karaoke, teks terjemahan, dan lain-lain juga dapat diolah menggunakan program ini. Umumnya pemberian efek khusus atau special effect seperti suara, ledakan, desingan peluru, ombak, dan lain-lain juga dapat dibuat menggunakan aplikasi ini. 5. Aplikasi pengolah multimedia. Program yang termasuk dalam kelompok ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah karya dalam bentuk multimedia berisi promosi, profil perusahaan maupun yang sejenisnya, dan dikemas dalam bentuk CD maupun DVD. Multimedia tersebut dapat berisi film atau movie, animasi, teks, gambar, dan suara yang dirancang sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikan lebih interaktif dan menarik. 6. Desain halaman web dasar. Berdasarkan hal di atas, selanjutnya kita mulai melakukan desain web dengan menerjemahkan perencanaan ke dalam software desain. Keahlian yang lebih berdalam adalah tipografi, tata letak halaman, dan pewarnaan. Software yang digunakan salah satunya Adobe Photoshop. Dengan mempelajari pembuatan tombol atau navigasi, background, bekerja dengan teks, manipulasi gambar atau image, dan khususnya memperdalam teknik desain website. 7. Desain halaman web lanjutan. Untuk meletakkan halaman web hasil desain Photoshop di atas, diperlukan mengubah halaman web ke dalam bentuk HTML, dan diperlukan sebuah software, yakni salah satunya Adobe Dreamweaver. Dreamweaver ini yang membantu pengaturan halaman-halaman desain diubah ke HTML. Selain Dreamweaver, banyak software jenis lainnya seperti Microsoft Frontpage. Yang ke-8, web dan unsur visualnya. Penggunaan istilah tata rasa atau grammar. Dalam membaca unsur visual desain, awalnya terasa asing, karena istilah tata bahasa yang dikenal selama ini lebih banyak digunakan dalam bahasa verbal, seperti halnya tata bahasa verbal yang menjelaskan bagaimana sebuah kata membentuk
suatu kalimat hingga teks yang utuh. Demikian halnya pada tata bahasa visual juga menjelaskan bagaimana menggambarkan orang, tempat, dan benda atau gabungan dari semua itu membentuk sebuah pernyataan visual yang utuh, baik dalam bentuk struktur yang rumit maupun sederhana. 9. Representasi. Visual design web adapun gambar, teknik, dan ilmu pengetahuan seperti diagram, gambar teknik, peta, dan grafik biasanya mempresentasikan sikap objektifnya. Citra ini disebut sebagai proyeksi isometrik. Dimensi dari objek digambar sesuai dengan ukuran yang sebenarnya, tidak terdistorsi oleh perspektif oleh karena disebut objektif. Baik, sekian materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.